Annyeonghaseyo teman-teman semua, apa kabar? Bagaimana dengan pelajaran bahasa Korea kalian? Pasti ada banyak kemajuan kan ya? Senang sekali saya mendengarnya. Seperti biasa, kali ini pun kita akan belajar mengenai dua tata bahasa dalam bahasa Korea. Yang pertama adalah mengenai kata mada dan yang kedua adalah tentang ungkapan as으면 좋겠다 atau 없으면 좋겠다. Kita bahas terlebih dahulu mengenai mada ya. Apa itu mada, kapan digunakannya, dan bagaimana cara menggunakannya? Simaklah penjelasan berikut ini. Mada adalah suatu kata yang dilekatkan pada kata benda yang menunjukkan waktu. Digunakan untuk menyatakan berulangnya suatu kegiatan atau suatu keadaan saat waktu yang disebutkan dalam kata benda tersebut tiba. Dalam bahasa Indonesia, kata mada ini disejajarkan dengan kata tiap ... atau setiap ... Berikut adalah contoh frase yang menggunakan kata mada. Frase setiap 5 menit diterjemahkan dalam bahasa Korea menjadi 5분 mada. Frase setiap hari menjadi 날마다. Bagaimana dengan setiap libur? Libur bahasa Koreanya adalah hyuga. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Iya, betul sekali. hyugamada. Sebagai latihan, mari kita coba terjemahkan kalimat yang di dalamnya ada penanda keterangan waktu mada. Pada libur setiap tahun, keluarga kami pergi berwisata. 매년 방학마다 우리 가족은 여행을 가요. Di jam-jam berangkat dan pulang kerja, kereta bawah tanah datang tiap 3 menit. 출퇴근 시간에는 지하철이 3분마다 와요. Mbak Sujin setiap minggu pergi ke gereja. 수진 씨는 일요일마다 교회에 가요. Apakah Mbak Sari tiap hari belajar bahasa Korea? 사리 씨는 날마다 한국어를 공부해요. Tiap berapa menit sekali kereta api bawah tanah datang? 지하철이 몇 분마다 와요? Selanjutnya, dengarkanlah percakapan berikut ini. 보통 주말에는 무엇을 하세요? 주말마다 공원에서 자전거를 타요. Apa yang biasanya dilakukan oleh orang tadi di akhir minggu? Ya, biasanya dia bersepeda di taman. Sekarang dengarkanlah kalimat-kalimat dalam percakapan berikut ini. 매일 신문을 읽어요? Apakah kamu membaca koran setiap hari? 네, 아침마다 읽어요. Ya, saya membacanya setiap pagi. Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai ungkapan as으면 좋겠다 atau 없으면 좋겠다. Ungkapan ini dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Meskipun struktur ini merupakan bentuk lampau, ya dengan mudah kita bisa melihatnya bukan? Yaitu adanya at dan ot. Namun, sebetulnya ungkapan ini digunakan untuk menyatakan harapan dari pembicara mengenai masa kini atau masa depan. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini sering disejajarkan dengan saya berharap ... Harapan saya ... Semoga ... Dan ungkapan-ungkapan lain yang membawa makna harapan lainnya. Bagaimana cara mengubah bentuk kamus menjadi bentuk harapan ini? Untuk itu, kita harus selalu berpijak pada perubahan bentuk ayo dan oyo. Jika suku kata terakhir dari akar kata kerja mengandung vokal a atau o, maka ungkapan mana yang digunakan? as으면 좋겠다 atau 없으면 좋겠다? Ya, betul sekali. Yang digunakan adalah yang as으면 좋겠다. Misalnya, gada menjadi 갔으면 좋겠다. Kemudian 보다 menjadi 보았으면 좋겠다. Kemudian
Kapan osse면 좋겠다 ini digunakan? Ya, lagi-lagi Anda betul. osse면 좋겠다 digunakan jika suku kata terakhir dari akar kata kerja mengandung vokal selain A atau O. Misalnya, U, O, I, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, 보내다 mengirim menjadi 보냈으면 좋겠다. 주다 memberi menjadi 주었으면 좋겠다 atau 주었으면 좋겠다. 먹다 menjadi, betul sekali, 먹었으면 좋겠다. Kemudian untuk kata hada bentuknya berubah menjadi 했으면 좋겠다. Seperti contoh, irada menjadi 이랬으면 좋겠다. Sebagai latihan, mari kita coba terjemahkan kalimat berikut ini. Cuacanya sangat panas. Saya berharap bisa minum segelas air yang segar. 날씨가 너무 더워요. 시원한 물 한 잔 마셨으면 좋겠어요. Mudah-mudahan keluarga saya selalu sehat. 우리 가족이 항상 건강했으면 좋겠다. Saya sangat berharap orang-orang tidak merokok di warung-warung. 사람들이 식당에서 담배를 안 피웠으면 좋겠어요. Saya capek gara-gara kemarin kerja sampai larut. 어제 늦게까지 일을 해서 피곤해요. Alangkah baiknya kalau besok libur. 내일은 좀 쉬었으면 좋겠어요. Karena tadi pagi tidak makan, saya sekarang lapar sekali. 아침을 못 먹어서 배가 너무 고프네요. Saya berharap bisa makan cepat. 빨리 밥을 먹었으면 좋겠어요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 사리 씨는 올해 소원이 뭐예요? 저는 돈을 많이 벌었으면 좋겠어요. Apakah harapan Sari? Ya, dia berharap tahun ini bisa mengumpulkan banyak uang. Percakapan berikutnya, 계속 비가 오는데 주말에 등산 갈 수 있을까요? 글쎄요, 주말에는 날씨가 좋았으면 좋겠어요. Rupa-rupanya kedua orang tadi sedang agak galau. Gara-gara hujan turun terus-menerus. Mereka tidak yakin apakah bisa naik gunung pada akhir minggu. Mereka berharap cuaca akan baik pada akhir minggu. Teman-teman, hari ini kita telah belajar 2 hal lagi. Yang pertama tentang kata mada, yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan berulangnya suatu hal dalam waktu yang disebutkan. Kata mada ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata setiap atau tiap. Kemudian materi yang kedua, kita tadi belajar bagaimana caranya mengungkapkan suatu harapan dalam bahasa Korea, yaitu dengan menggunakan ungkapan as으면 좋겠다 atau 없으면 좋겠다. 여러분, 모두 한국어를 잘 했으면 좋겠어요. Selamat berlatih kembali dan sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya.